Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik? Masih tetap semangat ya? Saya aja semangat kok. Baik, kembali kita akan ngobrol, kita akan berbincang tentang banyak hal. Tidak hanya gambaran tentang kampus tercinta kita bagi adik-adik mahasiswa baru, tidak hanya berkaitan dengan sivitas akademika saja, tetapi kita akan melebarkan lagi banyak informasi, banyak pengetahuan yang tentu kita akan dapat pada program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Islam Blitar. Dan masih bersama saya Anita Reta yang akan memandu talkshow kali ini berkaitan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Bela Negara. Saat ini saya bersama dengan dua narasumber kita, ada Bapak Dekan Fakultas Sospol, ada Bapak Dr. Andes Heri Basuki MM. Assalamualaikum Bapak. Kemudian juga ada Dr. Andes Setiawan Adi atau biasa dipanggil Pak Dodi, ini dari dosen FKIP yang nantinya beliau ini akan memberikan banyak gambaran, banyak hal tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Bela Negara. Baik, mungkin sebelum kita awali perbincangan kita Pak Dodi dan juga Pak Heri, kita sapa dulu adik-adik mahasiswa baru karena nanti pasti akan sangat familiar dengan beliau-beliau ini, baik itu yang ada di Fakultas Sospol ataupun yang ada di FKIP. Monggo silakan Bapak, mungkin bisa disapa sebentar saja sebelum kita memulai perbincangan kali ini. Terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, selamat bertemu kembali dengan mahasiswa-mahasiswa baru yang barangkali telah mengikuti pembukaan bersama Pak Rektor. Dan kali ini kami dari Fakultas Sospol memperoleh tugas dari panitia pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru untuk menyampaikan program tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Selamat datang di Unisba dan selamat datang bergabung dengan teman-teman dari fakultas lain. Barangkali memang benar sampaikan oleh Mbak Rita, dari fakultas-fakultas yang ada ini cukup sudah dikenal karena akreditasi semua fakultas dan program studinya sudah layak untuk kemudian Anda mempercayakan diri belajar di Universitas Islam Blitar. Selamat mengikuti acara ini dari rumah secara Daring begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya sehat di tengah pandemi. COVID-19 dan marilah kita semua berdoa mudah-mudahan Pagebluk ini akan segera berakhir. Baik, terima kasih Pak Heri, itu menyemangati kita untuk terus menularkan pikiran-pikiran positif ya untuk kita di tengah pandemi COVID-19. Seperti saya sampaikan di awal tadi, kita akan bicara tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan juga tentang bela negara. Ini saya kembali mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa tentang impres yang sudah diberikan Presiden Jokowi yang sudah menetapkan instruksi Presiden di nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jadi ada 5 poin pokok ketika kita bicara tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Yang pertama, ini ada Gerakan Indonesia Melayani, kemudian Gerakan Indonesia Bersih, program Gerakan Indonesia Tertib, program Gerakan Indonesia Mandiri, dan program Gerakan Indonesia Bersatu. Jadi ini untuk memperkuat karakter kita bangsa Indonesia. Pak Heri, jadi kenapa 5 hal ini begitu ditanamkan kepada bangsa Indonesia? Dan hari ini kita perkenalkan kembali, kita refresh lagi adik-adik mahasiswa ini berkaitan dengan 5 hal yang harus benar-benar menjadi karakter mereka. Terima kasih Bu Rita. Jadi sejarah munculnya gerakan revolusi mental ini sebenarnya tidak lepas
dari perjalanan bangsa Indonesia. Pertama kali kegiatan ini diperkenalkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Pada hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 1956. Bung Karno melihat revolusi nasional Indonesia memang saat itu mengalami kemandekan. Iya. Mengalami kemandekan. Kemudian hanya selesai pada tujuan revolusi untuk kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya ini memang harus terus diperjuangkan. Karena memang belum selesai. Jadi revolusi di zaman kemerdekaan adalah perjuangan fisik. Perang melawan penjajah dan kita berhasil merdeka. Kemudian ini yang harus dilanjutkan. Kondisi sekarang kita mengalami persoalan yang sangat krusial. Yang antara lain pertama adalah kenapa gerakan revolusi mental harus dilanjutkan? Ada 3 hal masalah pokok yang menjadi persoalan bangsa Indonesia. Pertama, merosotnya wibawa negara. Iya. Kemudian yang kedua adalah karena kita tahu merebaknya intoleransi di dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, melemahnya sendi-sendi perekonomian. Inilah yang kemudian menjadi tekad Presiden Joko Widodo dengan kembali menggaungkan revolusi mental, menjadi jargon utama di dalam pemerintahannya, dan kembali gagasan revolusi ini mengingatkan kepada gagasan Bung Karno yang ketika itu memang belum berakhir dan harus dilanjutkan oleh generasi penerus pemerintahan terutama saat sekarang. Saya kira itu yang menjadi latar belakang. Jadi selain juga memang sejak dulu sudah ada begitu ya, sejak peringatan Hari Kemerdekaan ini sudah tahun ditanamkan gitu ya karakter ini. Dan sekarang ini ibaratnya diingatkan kembali karena melihat kondisi real yang ada ini sudah sedemikian rupa agar bangsa Indonesia ini bangkit lagi karena kita tidak memungkiri ada banyak korupsi dan sebagainya yang itu kita diingatkan kembali tentang gerakan nasional revolusi mental. Nah, seperti disampaikan Pak Heri tadi, ini ada gerakan bersama juga yang itu bisa dimunculkan gerakan patriotisme untuk adik-adik mahasiswa ini melalui sebuah kata-kata ini sebenarnya sudah nggak asing lagi, bela negara. Itu yang memang tidak lepas dari rasa patriotisme yang harus ditanamkan kepada generasi penerus, generasi milenial, terutama sekarang mahasiswa baru di Unisba. Jadi untuk mahasiswa saat ini bagaimana salah satu mereka untuk ikut serta di dalam gerakan nasional revolusi mental selain beberapa sikap tadi yang harus dilakukan. Nah, salah satunya yang akan kita kenalkan kembali kali ini berkaitan dengan gerakan patriotisme itulah, bela negara. Nah, apakah nanti secara fisik kita harus manggul senjata dan sebagainya? Lebih jelasnya saya akan ngobrol juga dengan Pak Dodi, ini berkaitan dengan bela negara. Ini baik secara fisik dan non fisik ternyata. Apa ini Pak yang bisa diberikan gambaran ke adik-adik mahasiswa, apa sebenarnya bela negara yang nanti akan diberikan kepada mereka? Karakter ini yang dimunculkan atau ditanamkan untuk mahasiswa. Iya Mbak Rita, bela negara itu bisa melalui fisik dan non fisik. Yang fisik terutama untuk pembela negara itu dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri. Sementara rakyat adalah pendukung. Kita sebagai kalangan pendidikan, terutama untuk mahasiswa, ada beberapa kegiatan nyata yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan non fisik ini dalam mendukung bela negara itu. Yang jelas pertama ada di mata kuliah kewarganegaraan, itu jelas. Yang kedua juga ada di kegiatan UKM, unit kegiatan kemahasiswaan. Kalau adik-adik mahasiswa itu dulu di
SMA, SLTA atau di SMK MA itu namanya ekstrakurikuler. 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 Sekarang Mungkin berganti menjadi UKM. Di situ bisa ada di mahasiswa itu untuk ikut serta memiliki Handar BNI Indonesia, yaitu ikut mempertahankan negara ini untuk bela negara dengan jalan mengikuti UKM itu. Kebetulan di kampus kita banyak UKM yang bisa diikuti sesuai dengan kompetensinya, Minatnya, kemampuannya. Salah satunya di LPM. Kedua, Menwa, Resimen Mahasiswa yang tidak asing lagi, sudah sering juara, Mbak. Olahraga di sini antara lain bisa di kita ini bulu juga ikut juga ada kegiatan yang pramuka. Kalau adik-adik di penegak itu untuk anak SMA ya, SMA dan setelah itu penegak sudah menjadi mahasiswa namanya Racana. Nah ini ada Racana, Supriyati dan Fatmawati. Nah ini harus tahu dulu SMA ini adalah penegak. Sekarang tanggalkan penegak, nanti akan menjadi tamu Racana, terus ikut di Racana, Supriyati dan Fatmawati. Supriyati untuk yang putra, Fatmawati yang putri. Di samping itu juga kesenian. Kesenian itu banyak sekali kegiatannya, dari teater, paduan suara, sampai ini bentuk nyata kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kaitannya dengan bela negara, kaitannya sebagai pendukung pada bela negara ini. Ini Mbak. Jadi kalau selama ini bayangannya hanya manggul senjata, ternyata enggak ya Pak. Kita manggul ilmu ya. Yeah. Jadi kita benar-benar di sini diajak untuk kreatif adik-adik mahasiswa ini agar memberikan wadah begitu ya untuk mereka. Kalau mungkin yang berkaitan dengan semi militer atau apa gitu berarti di Menwa itu ya Pak ya? Di Menwa ya. Ya. Di sana diajari dengan bela negara, ada pembelajaran semi militer. Semi militer. Yeah. Jadi mereka mungkin yang ingin juga boleh. Nanti ada wadah bagi mereka. Pengalaman dari tahun ini mungkin ada perbedaan. Ini kan kita dengan sistem secara daring seperti ini ada beda nggak Pak nanti penanaman nilai-nilai untuk yang dari istilahnya peraturan dari pemerintah, ada pembaharuan nggak untuk tahun ini apa gitu, penanaman bela negara khususnya untuk mahasiswa itu, ada penambahan mungkin atau apa? Yang jelas untuk ada kegiatan daring tetap kita utamakan, ini kewajiban ya Mbak ya. Nanti yang tidak bisa didaringkan ada praktek sendiri dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi nanti tetap daring itu yang utama. Kita kan menganut sistem daring, luring, blended. Nah blended ini yang kita laksanakan. Jadi perpaduan daring dan luring. Jadi nanti hal tentang teori dan daring, untuk praktek lapangan tentu dengan langsung. Ini yang disebut dengan blended, perpaduan antara daring dan luring sama tadi. luring. Tetap kita lakukan semuanya. Baik, terima kasih Pak Dodi. Saya ke Pak Heri kembali. Jadi kalau kita melihat penanaman itu sebenarnya sudah kuat ya, karakternya bangsa Indonesia ini sudah kuat gitu ya Pak ya. Tetapi kita melihat memang tidak semudah itu. Kondisi real saat ini banyak kita dipertontonkan hal-hal yang itu ternyata di luar karakter bangsa Indonesia yang sudah ditanamkan para pendiri bangsa kita. Nah, bagi adik-adik mahasiswa ini agar mereka nantinya mampu mendukung, apalagi kondisi di kampus kita juga benar-benar menjunjung nilai-nilai sikap dan etika. Apa Bapak pesan untuk adik-adik mahasiswa agar mereka itu ikut membangun nuansa dan juga suasana di dalam suksesnya program gerakan mental ini? Baik, terima kasih Mbak Rita. Jadi memang program Gerak Nasional Revolusi Mental ini mengaktualisasikan kembali apa yang pernah dilakukan oleh pendiri Republik ini.
Jadi disesuaikan dengan kondisi real yang ada karena memang revolusi Indonesia belum selesai. Dan keinginan membangun sebuah bangsa yang besar memang harus berkesinambungan. Nah, agar berkesinambungan tentunya ini tidak bisa lepas dari peran semua pihak. Apalagi anak-anak muda ini ya Pak ya. Terutama generasi milenial sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Saya ingin memesankan ada 8 prinsip dasar revolusi mental. Revolusi mental yang pertama adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Ini tanggung jawab generasi milenial, generasi muda. Kedua, harus didukung oleh tekad politik atau adanya political will dari pemerintah. Iya. Kalau kita berbicara pemerintah, mulai dari pusat sampai di daerah. Pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian, di samping adanya political will, tekad politik, kemauan politik dari pemerintah, siapapun nanti pemerintahan yang akan memimpin negara. Jadi pemerintah boleh ganti, itu ya. Tetapi negara harus tetap NKRI. Ini mata kuliahnya Pak Dodi ini. Pemerintah karena 5 tahun siklus pemerintahan ganti. Tetapi negara harus tetap NKRI dan Pancasila harga mati. Nah, kemudian yang ketiga itu harus bersifat lintas sektoral. Iya. Jadi tidak menjadi tanggung jawab salah satu sektor, misalnya sektor pendidikan, tidak, tapi semua lintas sektoral. Kemudian yang keempat adalah prinsip dasar revolusi mental itu adalah kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi, dan pemerintah. Inilah kenapa kemudian materi ini harus dipahami oleh para mahasiswa. Jadi mereka ini masuk di dalamnya ini Pak ya. Dan dosen-dosennya tentunya. Kemudian yang kelima dilakukan dengan program gempuran nilai. Jadi ini persoalan tata nilai Mbak Rita. Tata nilai. Jadi gempuran nilai. Jadi value attack. Untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik. Ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Diperlukan sebuah gerakan. Keenam, desain program harus dilaksanakan mudah. Jadi desain program itu harus mudah dilaksanakan. Yeah. Jadi user friendly. Jadi gampang, jelas, menyenangkan bagi seluruh segmen masyarakat. Ya, seperti tadi dicontohkan. Misalnya pramuka, nyenengke buat anak-anak muda. Panjat tebing, lintas alam, itu kan termasuk user friendly. Kemudian ketujuh, nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas. Terutama moralitas publik, sosial, bukan moralitas individu atau privat. Dan prinsip yang kedelapan, terukur. Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat. 8 prinsip dasar revolusi mental itulah yang sekarang harus terus digaungkan, disosialisasikan, dan kesinambungannya harus tetap terjaga. Demikian saya kira. Iya, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ya Pak, kalau Pak Heri melihat apa yang saat ini mungkin harus dipupuk masyarakat atau harus menjadi kekuatan bersama kita Pak, bangsa Indonesia ini? Kalau kita kembali kepada Gerakan Nasional Revolusi Mental, solidaritas, rasa sosial ini harus tetap kita bangun, kita jaga untuk menghadapi situasi pandemi ini. Baik dari aspek kesehatannya itu sendiri, dan terutama juga yang tidak kalah pentingnya adalah ekonomi. Makanya Presiden mengatakan mengatasi ini Indonesia memilih jalan keseimbangan antara persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi. Jadi makanya
Tidak ada Indonesia lockdown ya, selama ini kita tahu. Ya. Itu antara lain yang harus kita dukung. Karena semua negara di dunia mengalami kondisi seperti ini. Solidaritas dan juga rasa sosial yang tinggi Rasa ya Pak sosial ya. tinggi, pedulian kita. Pedulian kita yang saat ini harus benar-benar dibutuhkan bersama. Baik, terima kasih Pak Heri. Sekaligus ini kita closing statement juga untuk adik-adik mahasiswa kita yang mungkin saat ini belum bisa bertatap muka, tetapi jangan khawatir. Kita dari manapun tempatnya berada bisa tetap menularkan energi positif itu. Monggo Pak Heri. Dengan kegiatan PKKMB, mudah-mudahan mahasiswa oke. Terima kasih. Jadi harapan kami dengan kegiatan PKKMB ini, mahasiswa harus sudah mulai memiliki pemahaman bahwa kuliah di perguruan tinggi ini diperlukan sikap yang lebih dewasa. Tidak seperti ketika mereka masih di sekolah menengah atas atau kejuruan. Itu modal pertama yang harus dimiliki oleh mahasiswa, adanya perubahan sikap itu untuk bisa kemudian berpikir secara kritis dan objektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya minta juga dari Pak Dodi atau Pak Setiawan Adi untuk memberikan semangat lagi nih Pak. Kita butuh itu ya Pak ya. Kita memang selalu butuh, adik-adik mahasiswa butuh. Semuanya kalau dibilang mengeluh sepertinya sama juga, tetapi kita harus tetap kuat gitu Pak. Monggo Pak. Iya, untuk adik-adik mahasiswa kaitannya situasi saat ini butuhkan profesionalisme, nasionalisme, dan patriotisme yang kuat. Kaitannya dengan hal ini, dengan jiwa kita mahasiswa, kita menyikapi revolusi mental dan pada bela negara dimasukkan dalam dunia akademis, budaya akademis, ini sesuai dengan kurikulum 13. Di sana dibutuhkan sikap kolaborasi, kebersamaan. Saat ini tidak ada lagi yang persaingan. Bersaing untuk mengalahkan teman, tidak ada lagi. Mahasiswa satu dan yang lain melakukan kolaborasi, kerjasama untuk menumbuh kembangkan semangat bela negara ini dan memajukan bangsanya. Hal ini maka dilakukan beberapa action untuk mahasiswa. Pertama, kita kerja keras. Kedua, kerja cerdas. Dan yang terakhir, ikhlas berserah diri pada Allah Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang harus kita laksanakan, sehingga dengan berserah diri, kita tidak akan meminta apa yang diberikan pada negara pada kita, tapi kita akan memberikan sesuatu yang bisa kita laksanakan untuk bangsa dan negara ini, kaitannya untuk bela negara. Salam tangguh untuk mahasiswa. Baik, kita lanjutkan salamnya Pak untuk Unisba. Monggo nanti yang di rumah bisa juga mengikuti adik-adik mahasiswa. Unisba, Jaya, Jaya, Jaya. Baik, terima kasih untuk Pak Heri Basuki selaku Dekan Fakultas Sospol, kemudian juga Bapak Setiawan Adi dari FKIP. Ini senior-senior saya yang sangat luar biasa, rasanya saya sudah nggak ada lagi pesan, karena sudah beliau sampaikan semuanya, kebersamaan, kemudian atau solidaritas, kemudian rasa sosial yang tinggi, itulah karakter yang juga harus kita tanamkan. Jujur juga jangan lupa ya, menjadi mahasiswa harus tetap jujur. Baik, terima kasih, jangan lupa tetap jaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai masker. Saya Anita Reta, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.